Hukum perang di tanah Dayak. Kisah pendekar Dayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Beben atau Ahmad Ben Bella, penulis asal kota Sampit, Kalimantan Tengah. Waduh, kisah pendekar Dayak. Dan sekarang sudah mulai masuk kitab kedua. Bagaimana di kitab pertama kemarin, Angkes sudah bergerak untuk mencari adiknya, yang mana diarahkan ke Muara Kaman. Dan buat teman-teman juga jangan lupa nih, Jelai Ekot, anak dari Punai Amas, ini tidak ada pada saat sukunya dibantai karena dia sedang mengayau bersama Putih Resameh dan beberapa prajurit Long Tiong. Nah, bagaimana nih? Apa yang terjadi dengan Jelai Ekot dan bagaimana reaksi dia ketika mengetahui bahwa sukunya sudah habis, rumah betangnya sudah dibakar, dan yang pasti ayahnya Punai Amas sudah dikayau oleh Angkes. Wah, pastinya makin seru nih buat kitab keduanya teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke tanah Kalimantan. 10 hari sesudah penyerbuan di Long Tiong, Jelai Ekot tiba dengan perasaan remuk. Tatapannya kosong dan dadanya bergemuruh. Nafasnya tersengal, jemarinya mengepal erat, badannya gemetar. Ia berdiri mematung dengan mulut yang terkunci rapat. Di hadapannya hanyalah ada gelimpangan mayat yang telah membusuk, terpenggal dan terpotong. 7 hari lalu, ia menerima kabar adanya pembantaian di kampungnya. Berlekas-lekaslah ia memutuskan pulang. Saat itu, ia sudah babak belur. Perlawanan orang-orang di Hulu Barito begitu sengit. Selain itu, prajuritnya pun telah banyak yang tewas dibantai orang-orang Batu di Bukit Batu Ayau. Hanya 10 orang yang berhasil kembali hidup-hidup ke Long Tiong. Dan kini, di depan mata, ia menyaksikan kehancuran tanah kelahirannya. Rumah-rumah panjang telah menjadi puing, tiang-tiangnya telah menghitam menjadi arang, mayat tanpa kepala berserakan, aroma busuk menyebar. Long Tiong yang dahulu besar nama, kini hanyalah deruntuhan. Bukti bahwa kekuasaan bisa cepat runtuh bila lengah sedikit di tanah Dayak. Jelai Ekot melangkah dengan tatapan getir, melewati setiap mayat yang sebagian tubuhnya telah dimakan hewan liar. Putih Resameh mengiringi, dan prajurit lainnya telah menyebar demi mencari jasad keluarga mereka yang mati. Aku akan menuntut balas. Aku akan menuntut balas. Gumam Jelai Ekot berulang-ulang. Tampaknya ia hilang akal, setengah gila dan setengah putus asa. Putih Resameh hanya diam mengawasi. Ia membiarkan Jelai Ekot berduka sepuasnya. Ia tahu menasehati orang yang sedang berkabung hanya membuat keadaan bertambah runyam. Sesudah itu, ia mulai berpikir penyerbuan ke tempat ini pastilah telah direncanakan matang-matang, beringas, brutal, dan kejam. 3 suku bersekutu, 10 rumah panjang serta ratusan prajurit menyerbu. Tentulah Punai Amas tidak menduga akan serangan itu. Namun Putih Resameh hanya bisa bungkam dengan pikiran hampa. Memang begitulah keadaan di tanah Dayak. Tidak ada tempat bagi yang lemah dan juga lengah. Hari ini
Bisa saja seorang prajurit meraih kemenangan gemilang, tetapi esok hari bisa saja ia tewas mengenaskan. Butir Samai melangkah mundur. Dilihatnya Jelai Ekot mendekat penuh amarah. Butir Samai tak sempat berkelit. Jelai Ekot telah mencengkram lehernya. Ia rasakan tubuhnya terangkat dengan batang tenggorokan tercekik. Namun ia hanya diam. Manang sialan, kenapa kau tidak tahu akan ada musuh menyerbu di tempat ini? Jelai Ekot melotot, sekali gerak Butir Samai terbanting ke tanah. Mana ramalanmu? Ha? Mana tanda-tanda langit? Mana bisikan leluhur? Mana kesaktianmu? Butir Samai bergeming, darah merembas di sudut bibir. Namun lagi-lagi ia bungkam. Ia biarkan remaja itu mencekik lehernya, meluapkan semua marah. Perilaku Butir Samai yang tak buka suara rupanya justru membuat Jelai Ekot kian menjadi. Diraihnya belati yang terselip di pinggang, diangkatnya tinggi ke udara. Ujung belati yang tajam menyasar dada perempuan itu, tapi tangannya mendadak tertahan di udara. Seseorang telah memegang lengannya dari belakang. Cukup, Jelai. Sudahlah, membunuh penyihir itu tidak akan mengembalikan keadaan. Jelai Ekot menoleh. Dilihatnya siun, tangan kanan ayahnya memegangi lengannya. Lelaki parubaya itu menatapnya begitu tajam, suaranya berat. Sudahlah, Jelai. Sudah cukup darah tertumpah sia-sia. Sebaiknya kita kumpulkan mayat-mayat saudara kita, lalu kita bakar. Mereka harus mendapatkan pemakaman yang layak. Jelai Ekot menggertakkan gigi. Perlahan tangannya turun. Ia lantas berdiri, berjalan tanpa arah dengan segenap amarah. Butir Samai duduk, pandangannya kosong. Apa kau tak melihat? Bertanda musuh akan menyerbu. Siun duduk di samping, menoleh pada Butir Samai. Sorot matanya penuh selidik. Orang-orang itu. Butir Samai menarik nafasnya dalam-dalam, lalu dihembuskan. Mereka pasti memiliki manang yang lebih kuat, sambungnya getir. Kedua orang itu mendadak terperangah tatkala mendengar Jelai Ekot berteriak begitu kencang, seperti rengekan babi terkena tombak. Bergegas, mereka menyusul hingga didapati Jelai Ekot tersungkur dengan bahu berguncang. Tangisnya pecah, tak sanggup lagi ia bendung air mata. Di hadapannya tergeletak mayat ayahnya yang telah tercabik-cabik hewan buas tanpa kepala, terlihat mengerikan. Akan kubalas, raung Jelai Ekot menyayat hati. Dengan tangan gemetar, ia meraba jemari ayahnya hingga ia dapati gelang rumba yang ia kenal. Tangisnya mereda, berganti dendam yang menggelegak. Angkes, Angkes, rupanya kaulah yang membunuh ayahku. Budak kurang ajar, akan aku kejar kemana saja kau lari. Jelai Ekot meremas gelang itu hingga remuk hancur menjadi serpian seperti pasir. Ia menoleh, menatap Siun dan Butir Samai. Siapkan ritual sumpah Tetek Wei. Aku akan menikah, tidak akan berpesta atau membangun petang sebelum bisa membunuh Angkes. Budak kurang ajar itu harus mati di tanganku. Jelai Ekot berdiri di hadapan tumpukan mayat. Orang-orang sirau yang menggunung, beralas daun-daun kering, ranting-ranting patah, serta susunan kayu bakar. Ia setengah putus asa dan setengah gila. Bau busuk yang menusuk hidung tak ia hiraukan. Tatapannya kosong, memandang ribuan lalat yang berterbangan. Di antara tumpukan jasad korban keganasan perang itu, terbujur kaku mayat ayah, ibu, serta saudara-saudaranya. Butir Samai selesai melantunkan doa-doa. Jelai Ekot maju ke depan. Ia tarik kedua mandaunya dari pinggang, sepasang mandau kembar, lebih pendek dari ukuran biasa. Lalu ia adu seperti menggesek batu asa. Baja mantikai itu menecit seperti tikus, lantas terpercik api. Sekejap, api menyambar bak semburan mulut naga, membakar daun-daun kering,
memakan susunan ranting, serta menghanguskan tumpukan kayu bakar. Api segera menyala, menari-nari di tengah cuaca terik di antara puing-puing rumah panjang di Long Tiong. Aroma daging bakar segera menyeruak, api membakar kayu dan daging begitu cepat. Jelai Ekot diam, menyaksikan tubuh ayahnya, Punai Amas, menjadi matang, kemudian hangus dilalap api yang kian membesar. Siun, jika kau sayang anak itu, kau harus benar-benar menjaganya. Dia akan tewas karena marah jika kau tak mampu menenangkannya, ucap Petir Sameh menatap Siun yang berdiri di samping. Sebaiknya kau risaukan saja kemampuanmu, Sameh. Gara-gara kau semakin menua, kajimu kian luntur. Wajahmu bisa saja masih belia, tapi kekuatanmu 2 kali lebih uzur dari umurku. Andai kau tak sibuk bersolek, serangan para musuh pasti bisa kau ketahui sedari awal. Sindir Siun tajam. Petir Sameh melotot, giginya bergemeretak menahan geram. Jangan menyalahkanku, Siun. Sudah kubilang, orang-orang itu memiliki manang yang lebih kuat. Aku tidak akan kuat menghadapi persekutuan 3 manang dari hilir Mahakam. Siun tak menggubris, ia hanya meludah. Sirih pinangnya menodai tanah berdebu, membentuk bercak merah kental seperti darah yang menggumpal. Perdebatan itu tak berlanjut tatkala Jelai Ekot sudah berdiri di hadapan mereka. Remaja itu menatap Petir Sameh dengan sorot mata tajam seperti tatapan macan dahan yang hendak menerkam mangsanya. Sameh, suaranya dingin. Kau yakin Angkes akan ke Muara Kaman? Petir Sameh mengangguk pelan. Kau akan bertemu dengannya di sana. Remaja itu akan mengamuk di sana, membunuhi para pedagang budak. Dia akan mencari adiknya. Jika Nujumku meleset, kau boleh penggal kepalaku, lalu suapkan jantungku ke mulut babi. Jelai Ekot menoleh. Ia menatap Siun. Paman, berapa lama perjalanan ke Muara Kaman? Jika menggunakan perahu di tengah kemarau, butuh waktu sekitar 6 bulan. Itu pun jika kita tidak menemui kendala di jalan. Kau tahu, orang-orang di hilir Mahakam akan mengincar kepalamu begitu mengetahui kau adalah keturunan Punai Amas. Selain itu, di muara sana banyak sekali lanun, para perompak sungai. Mereka tidak peduli perahu dagang ataupun pelancong. Mereka akan menyergap, tak dapat harta. Mereka mengambil kepala. Aku tidak risau kepada para bandit sungai itu. Justru, aku bisa memberi makan mandoku agar semakin tajam. Balas Jelai Ekot penuh keyakinan. Paman, ucapnya lagi. Perjalanan kita akan panjang. Setidaknya kita perlu waktu 1 tahun. Sekurun itu, aku akan menuntut balas atas kehancuran Long Tiong. Sungai Mahakam akan mengalir darah hingga ke Muara Kaman. Siun tersentak. Kau akan berperang di sepanjang Mahakam? Jelai, sebaiknya kau pertimbangkan. Ada 3 suku, 10 rumah panjang, serta ratusan prajurit yang bersekutu menyerang tempat ini. Meski memakan waktu seumur hidup, separuh Mahakam tidak akan kau lewati. 10 orang paling sakti sekalipun takkan mampu melawan ratusan dari prajurit. Jangan khawatir, Paman, jawab Jelai menatap bara api yang menyala. Mendiang ayah mengajariku melihat perang. Kita tak akan menyerang mereka secara langsung. Aku akan menantang Damang atau panglima mereka beradu taji, berkelahi 1 lawan 1. Atau aku akan menyusup saat mereka tidur lelap, menikam dalam sunyi. Jelai Ekot menarik nafas, menatap tumpukan mayat yang menghitam menjadi arang dalam nyala api. Jika aku mati pada saat itu, maka habislah takdirku. Sin tercenung lalu mengangguk sepenuh hati. Dia akan mendukung tekad keponakannya itu demi menuntut balas. Ya, kemudian menatap satu persatu 10 prajurit yang tersisa. Jemarinya yang kurus menggenggam erat tongkat bertangkai rotan hitam Lonjo Tadung Kumbang. Kalian dengar ucapan panglima kalian? Seru Sian Lantang. Bagi yang ingin mundur, silakan pergi. Bagi yang ingin mengangkat kembali kehormatan Long Tiong,
Inilah saat menunjukkan keberanian kalian. Hei Siun, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Aku akan mengikuti kemanapun Jelai Ekot pergi, tegas salah seorang prajurit. Ya, aku juga, saut lainnya. Walaupun harus mati di tengah mahakam, aku tidak akan mundur menuju muara Kaman. Siun tersenyum tipis. Meski betang mereka telah runtuh, tapi keberanian para prajurit Long Tiong tak serta-merta turut lenyap. Pekikan menggema bersautan, menumbuhkan keberanian sisa-sisa orang Long Tiong yang masih bertahan. Sesudah ritual Papui, pembakaran mayat, Jelai Ekot tak membuang waktu. Ia pimpin pasukannya menyusuri mahakam ke arah hilir. Dua perahu bergerak di tengah arus yang terlihat tenang, tapi sejatinya ganas di bawah permukaan. Bak ular naga, kedua perahu itu meliuk-liuk, membelah sungai yang keruh, menghindari bebatuan tajam yang mencuat di kala kemarau. 3 hari 3 malam, mereka mendayung dengan segenap dendam. Menjelang tengah hari, dua perahu itu merapat di tepi sungai di depan rumah panjang orang-orang Munan. Kedatangan 10 orang asing itu langsung disambut dengan aura permusuhan dan pekikan aneh. Suara-suara ingin membunuh, suara-suara panggilan perang. Jelai Ekot tak gentar, ia sudah habis segalanya, maka kehilangan nyawa tak lagi ia risaukan. Ia melangkah tenang menatap puluhan lelaki musuh yang telah memegang mandau dan tombak. Di belakang, Putih Resame gelisah, sementara Siun bersikap waspada. Aku, Jelai Ekot, putra Punai Amas, cucu dari Temenggung Kiam Undang, serunya lantang. Aku datang kemari bukan untuk niatan buruk. Aku datang hanya untuk menuntut keadilan, sebagaimana yang ditetapkan oleh para Sangyang, untuk menjalankan hukum yang sudah diturunkan oleh Ranying Hatala Langit kepada Raja Bunuh, manusia pertama di bumi ini. Seorang lelaki muda maju ke depan, berusia 20 tahunan, mungkin 21. Wajahnya keras dan kulitnya terbakar matahari, penuh tato dan bekas sabetan senjata tajam. Daun telinganya menjuntai panjang, dihiasi 3 anting emas yang bergoyang pelan tiap kali ia melangkah. Ah, kau rupanya putra Punai Amas, sautnya, sorot matanya tajam seperti bilang mandau yang ia genggam. Kalian sudah kalah. Rumah betang kalian sudah runtuh dan Long Tiong hanya sisa puing-puing. Semestinya, selaku prajurit, kau sadar orang yang kalah hanya punya 2 pilihan, menjadi budak atau mati. Begitulah hukum perang di tanah Dayak. Jelai Ekot tersenyum sinis. Tak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Tatapannya dingin, penuh amarah menyala-nyala. Pemuda itu selekasa bertambah geram. Ia lalu mengangkat suaranya lebih tinggi, penuh ancaman dan gertakan. Suatu keberuntungan. Kau tak ada hari itu. Tapi keberuntunganmu bisa habis hari ini. Pergilah sebelum tengkorak kalian dikeringkan di ujung tombak kami. Hei, kau tak layak bicara padaku, saut Jelai Ekot. Panggilkan demamu, sampaikan padanya, putra Punai Amas menantangnya adu taji dan kaji, maka kita bisa menghindari pertumpahan darah yang tak berarti. Pemuda itu habis kesabarannya, mandaunya terhunus dan orang-orang di sekitar betang itu mulai memekik. Mandau dan tombak segera terajung dan teriakan-teriakan perang bergemuruh saling bersaut. Berhenti! Terdengar suara menggelegar. Seorang laki-laki berusia 40 tahunan tanpa baju dan hanya mengenakan cawat kain yang melingkar di pinggang. Berdiri di teras rumah panjang. Badannya kurus berisi dan matanya nyalang. Mulutnya berdecak, mengunyah sirih dan pinang. Berhenti. Jangan permalukan diri kalian di hadapan Sang Hyang. Seorang prajurit Dayak layak diperlakukan dengan hormat. Bawa dia kemari. Jelai Ekot dan gerombolannya digiring di bawah ancaman tombak dan mandau menghadap pemimpin rumah betang orang Munan. Akan tetapi mereka hanya diperkenankan berdiri di ujung anak tangga, sementara si Damang menatap tajam dari teras rumah panjang.
Aku Likuntaja, damang rumah betang ini. Kuakui, kau benar-benar bernyali seperti ayahmu. Oleh karena itu, kuhormati keinginanmu. Selayaknya hukum perang. Jika ku terbunuh, orang-orangmu akan menjadi jipenku. Apakah kau siap? Jelai Ekot melirik dan dibalas anggukan oleh Siun. Sementara Putih Resame terlihat tak senang. Namun bagaimanapun juga, mereka telah bersumpah akan mengikuti perintah Jelai Ekot, penerus Punai Amas. Baiklah, sebelum kau melawanku, aku harus mengukur kelayakanmu. Kau akan menghadapi terlebih dahulu 5 orang jagau terbaikku. 1 lawan 1. Kita gelar gelanggang tarung. Tepat tengah hari, air Mahakam bergelombang pelan. Cuaca kemarau terik menyengat, sedangkan angin teramat pelan berembus. Orang-orang mulai bergerombol, membentuk lingkaran di tanah lapang di depan betang. Gelanggang tarung kehormatan prajurit Dayak telah digelar. Orang-orang bergemuruh. Damang Likuntaja duduk di kursi yang terbuat dari kayu bulat dengan pakaian kebesarannya. Sewaktu ia memberi syarat dengan gerakan tangan, pekikannya semakin nyaring bergema. Tak hanya lelaki dewasa, para ibu, istri, dan anak-anak berjejal untuk menyaksikan pertarungan berdarah di siang itu. Damang Likuntaja kembali mengangkat tangan. Seorang prajuritnya maju ke depan pemuda tadi. Pemuda yang tak sabar ingin menyayat Jelai Ekot sedikit, lalu menebas lehernya. Ia tersenyum meremehkan kala Jelai Ekot menarik mandau kembarnya. Mandau perempuan, desisnya. Jelai Ekot hanya balas menatap, lalu keduanya bergerak cepat. Angin terbelah, terkena ayunan mandau. Orang-orang menahan nafas. 1 mandau jatuh, tergeletak di atas tanah berdebu. 1 mandau lagi terangkat di udara, meneteskan darah segar. Pemuda tadi berlutut, memegangi perut yang robek. Belum juga badannya jatuh ke tanah, kepalanya telah terlempar dan menggelinding di kaki Damang Likuntaja. Senyap seger menggulung gelanggang tarung sore itu. Orang-orang tercekat. Tak ada lagi yang berani meremehkan usia muda Jelai Ekot. Jago kedua, silakan maju. Jelai Ekot menantang. Seorang lelaki yang lebih dewasa segera maju menenteng tombak. Namun, seperti pertarungan sebelumnya, pihak tuan rumah kalah telak. Prajurit sial itu tersungkur dengan tangan putus. Hanya sedikit kulit yang menghubungkan pergelangan dengan tangan. 1 demi 1 yang lain maju, dan 1 persatu pula mereka kalah secara memalukan. Beberapa terluka parah, sebagian meregang nyawa. Demi menyaksikan itu, Damang Likuntaja hilang kesabaran. Dilemparnya kehormatan sebagai pemimpin disegani. Ia merangsek maju tanpa peringatan. Damang itu langsung menyerang, menghujamkan bilah mandaunya ke arah dada Jelai Ekot. Namun Jelai bukan anak ingusan yang tak siap. Ia lincah berkelit, memiringkan badan. Kaki kirinya maju, mandaunya berayun susul menyusul. Terjadi benturan baja lawan baja. Tipuan Jelai Ekot tak tersambar. Bagaimanapun juga, Damang Likun memang pengalaman perangnya menang. Ia bertekad tak akan membiarkan remaja itu pergi dalam keadaan bernyawa, membawa serta kehormatan rumah panjang mereka. Mereka saling berputar. Tanah lapang bergetar oleh gemuruh kaki dan sorak penonton yang terbelalak. Mandau Damang sempat menggores lengan Jelai. Darah hangat mengucur. Orang-orang kian gemuruh. Tendangan di dada membuat Jelai Ekot terhuyung. Serangan kembali datang, menyasar tengkorak Jelai Ekot. Remaja itu bergegas menyilangkan mandau kembarnya. Namun kali ini Jelai tak hanya bertahan, ia menyerap bentakan. Sesudah itu ia memutar ke kanan, menjatuhkan tubuhnya rendah ke tanah. Sewaktu Damang mengira ia tumbang, Jelai Ekot melesat dari bawah seperti seekor ular menyergap mangsa.
Gerakan itu ditutup dengan tebasan menyilang perut Damang yang tanpa penyagaan segera terkena sayatan. Sorak-sorai berubah jadi pekikan ngeri. Semua mengira jika Damang Likun Taja akan tumbang dengan isi perut berambur. Namun pekik kegembiraan kembali riuh. Damang Likun masih berdiri tanpa luka, hanya rompinya saja yang robek berantakan. Punya kaji juga kau rupanya. Jelai Ekot menarik nafas menatap lawannya. Kau sendiri yang bilang adu taji dan adu kaji, seru Damang lantang. Keduanya membeku, adu pandang, saling menakar kekuatan masing-masing. Tak ada lagi sikap saling meremehkan. Jelai Ekot unggul di usia muda dan ketangkasan, sedangkan Damang Likun Taja menang pengalaman perang, apalagi kulitnya tak tembus dimakan besi dan baja, makin perkasalah dia. Namun Jelai Ekot memiliki jurus rahasia yang ia pelajari dari Putir Same. Jelai merentangkan tangan, lalu menyilang mandaunya sejajar pusar. Badannya sedikit menunduk, kakinya mengatur berat tubuh. Sansibur, desis Damang. Pantas saja kau gunakan manu kembar. Kau kira jurus capung itu sudah lenyap. Namun tetap saja kau takkan mampu menggores kulitku. Damang hanya berdiri miring, satu tangan memegang kumpang di depan, satunya lagi memegang mandau. Penonton terdiam, tak ada sorak. Angin berembus pelan meniup ujung ilalang. Saat selai daun kering melintas, kaki Jelai bergerak secepat kilat, persis kijang. Satu ayunan melesat, tapi bila Damang sudah menunggu, menyambut dengan sudut sempurna. Tebasan itu berbelok sejari dari leher, namun belum hilang gema benturan mandau di udara. Tusukan mandau kedua Jelai Ekot begitu cepat menyasar tenggorokan. Puh! Damang terseok mundur. Meskipun tak terluka, kalung berias gigi beruang di lehernya telah terlepas. Belum kokoh ia berdiri, tusukan bertubi kembali menerjang. Serangan mandau kembar terus datang, seperti patukan ribuan ular yang tak pernah berhenti. Satu demi satu basal yang melekat di pinggang dan lehernya terlepas, berserakan di atas tanah. Namun Damang Likun Taja tertinggal diam. Dengan satu lompatan ke belakang, dia berhasil menghindar tusukan maut itu. Sekejap, ia berputar di udara, menggores tanah. Debu dan awan pasir segera mengepul di udara. Jelai Ekot terhenti, matanya terasa perih. Belum juga ia menyingkir, ujung mandau menyasar lehernya. Suara dentingan baja bertabrakan kembali pecah. Penonton membeku menahan nafas. Sayatan dan bacokan mengenai badan Damang Likun berulang-ulang, tapi tak juga sedikit pun kulitnya tergores. Penonton semakin girang mengeluh-elukan Damang mereka. Jelai Ekot mulai kelelahan. Tenaga musuh seakan tak ada habisnya. Ia mulai dilanda kebingungan. Seharusnya pemimpin orang-orang Munan itu sudah tercincang dan berdarah-darah. Namun meski seluruh basalnya telah lepas, ia masih saja tak mempan ditebas baja. Jelai, dia memiliki kejuntalan. Gunakan jurusmu. Pekik Putir Same di pinggir lapangan. Jelai Ekot terbelalak. Sekejap ia merendahkan kuda-kuda, merentangkan tangan, lalu sekejap menyilang di depan pusar. Mandau kembar bergetar ditarik dari pangkalnya seperti gerakan sayap capung. Damang melompat, menerjang bak lam menerkam mangsa. Namun Jelai tak tinggal diam. Ia menggesek bilah mandau kembarnya satu sama lain. Api segera menyambar bak semburan naga. Damang Likun Taja tak kuasa menghindar. Puh! Pemimpin suku Munan itu terjatuh dengan keras ke atas tanah. Rompi dadanya hangus terbakar. Kulit di baliknya melepuh separuh, mengepulkan bau hangus yang merambat ke seluruh gelanggang. Dia menjerit panjang dan garang. Untuk pertama kalinya ia merasa kesakitan. Sekejap ia berdiri, terhuyung dengan pijakan goyah bak macan dahan yang terluka. Namun matanya masih menyala. Mandau Mantikai, gumamnya tak percaya. Penonton terenyak. Gelanggang tarung penuh keributan. Para penghuni betang mulai dicekam kepanikan. Jelai Ekot tak menunggu. Ia menerjang, tubuhnya melesat rendah,
Mandau kembarnya menyilang seperti sepasang sayap capung, satu bilah menebas dari bawah, yang lain memburu dari atas, membentuk pusaran tajam di tengah debu. Damang menangkis, akan tetapi tenaganya telah melemah, tak semantap tadi. Jelai Ekot berputar ke kanan, lalu senyap, terdengar desir angin yang terbelah. Kepala Demang Likun terlempar ke udara, berputar lambat, matanya masih terbuka lebar, tubuhnya berdiri sejenak, kemudian rebah. Darah segar mengalir membasahi tanah. Para pengikut Damang seketika hening, akan tetapi kesunyian itu hanya sebentar, lalu dibuyarkan oleh suara kepala yang jatuh ke tanah. Penonton menjadi gaduh. Ada yang menjerit, ada yang menangis. Beberapa perempuan tersungkur dengan mata berurai, sebagian lagi membekap mulut. Tak ada yang menyangka Damang yang perkasa itu tumbang di tangan remaja bau kencur. Jelai Ekot masih berdiri dengan mata nyalang. Mandau di tangan masih meneteskan darah segar, tubuhnya bergetar. Seketika ia merasakan dingin merayap dari ujung kaki ke leher dan seluruh wajah. Sesudah itu ia merasakan keganjilan. Rasa hangat menyelimuti dada, kemudian menjalar ke seluruh sendi. Ia baru saja menyerap kekuatan musuhnya. Kemudian dengan suara lantang ia berseru, "Sampaikan pada semua orang di penjuru tanah Dayak, aku menunggu seorang jipen yang bernama Angkes di Muara Kaman. Aku menantangnya adu taji dan kaji hingga salah seorang di antara kami mati." Akan tetapi tak ada yang peduli. Justru terjadi kericuan yang tak terkendali. Para lelaki suku Munan berhamburan memegang mandau dan tombak. Hilang sudah kehormatan mereka sebagai prajurit sejati. Hutang kepala harus dibayar kepala. Suara langkah kaki berderap seiring pekikan perang yang sambut menyambut. Tanah bergetar, debu-debu berterbangan. Siun bertindak sigap seraya memekik, "Jelai, ayo pergi!" Jelai bergeming, ia lagi-lagi menyemburkan api dari mandau kembar. Lidah api menyambar, para penyerbu mundur gelagapan, sebagian bernasib sial. Rambut mereka yang panjang menyala-nyala, beberapa orang berlarian dengan tubuh membara seperti arang. Entah kenapa, Jelai merasakan dadanya sesak. Jurus barusan menggerogoti badannya. Karuan, ia muntah darah dan mulai limbung. Jurus itu, jika sering digunakan, akan memakan tuannya. Decak Putih Resame seraya menyeret Jelai menjauh. Komplotan Jelai Ekot terdesak. Mereka dikepung dari segala penjuru. Mereka menebas mandau dengan garang ke kiri dan kanan demi membuka jalan. Beberapa prajurit Munan roboh tanpa sempat bersuara, namun jumlah mereka terlalu banyak. Satu persatu prajurit Sirau tumbang. Siun maju ke depan, tombaknya menari lincah. Seorang bocah bernasib sial mengerang, tombak menancap di perut. Sejurus kemudian ia terlempar ke arah penyerang, membuat mereka mundur dengan pekikan aneh. "Ayo cepat!" sentak Pusir Sameh. Jelai Ekot melangkah cepat dengan pengawalan ketat. Sesekali ia berputar, menebaskan mandaunya sekedar membuat jarak. "Jangan melawan, ayo pergi!" Putir Sameh berteriak seraya menangkis serangan. Di belakang, prajurit Munan terus berdatangan. Seperti gelombang air pasang, Jelai Ekot dan pasukannya terus berlari ke tepi sungai. Seorang prajurit Sirau menghalang dua penyerang, lalu roboh dengan tombak menancap di punggung. Siun merangsek, tombaknya mendesis seperti ular. Tombaknya menebas ke samping, mengempas satu penyebu, satu lagi maju, tapi segera roboh dengan layar berlubang. "Pergilah, biar aku yang menahan mereka." Seorang prajurit Sirau maju menghadang, tubuhnya bersimbah darah. "Jangan mati sendirian, timpalnya!" Siun mengangguk, lalu bergegas berlari melindungi Jelai Ekot dan Putir Sameh yang hanya beberapa langkah di depan. Di belakang, pertempuran tak seimbang berlangsung penuh darah. Tak berlangsung lama, prajurit tadi segera tewas tersayat-sayat. Saat itu pula, Jelai Ekot dan beberapa yang lain telah tiba di tepi sungai. Mereka melompat ke perahu yang segera didorong ke tengah arus.
air bergolak kencang membawa mereka menjauh menuju hilir. Jelai Ekot berdiri di atas perahu, menatap tepi sungai. Perahu-perahu orang Munan telah habis ia bakar, asap hitam membumbung di udara. Beberapa orang berenang, tapi segera tenggelam setelah terkena sumpit beracun. Pada akhirnya, komplotan Jelai Ekot berhasil melarikan diri dengan susah payah. Hampir separuh rumah panjang orang Munan telah terbakar sebelum berhasil dipadamkan. 9 kepala lagi, desis Jelai Ekot. Masih ada 9 kepala lagi yang harus kupenggal untuk membalas kematian ayahku. Belum terhitung kepala Angkes. Dia menarik nafas dalam-dalam, merasakan dadanya yang sesak akibat menggunakan jurus semburan naga. Kau tadi bisa sering-sering menggunakan jurus itu. Setiap kaji ada pantangnya. Meskipun 1000 kepala kau penggal, kekuatan yang kau ambil tetap tak mampu menopang tubuhmu. Ya, aku mengerti. Akan kugunakan di saat yang tepat. Jelai Ekot lantas duduk, meraih sebuah dayung. Kini, hanya tersisa 5 orang di antara mereka yang masih bertahan hidup. Perahu melaju membelah arus Mahakam yang tenang. Siun tetap waspada dengan tombaknya, berjaga jika ada musuh yang menyusul. Kita tidak bisa lagi bertarung seperti tadi, kata Siun melotot geram, suaranya bergetar menahan amarah. Orang-orang itu telah hilang kehormatan. Bisa-bisanya mereka mengeroyok seorang pendekar yang menang adu taji. Mau bagaimana lagi? Long Tiong telah runtuh. Mereka tak lagi memandang kita. Sekarang kita adalah gelandas, orang-orang terbuang, desa Putir Same. Jangan risau, salah Jelai Ekot penuh keyakinan. Meskipun berlima, kita akan membuat kekacauan di sepanjang Mahakam. Kita akan bergerak saat gelap, membunuh dalam sunyi. Para prajurit Long Tiong akan bangkit menebar ancaman dan ketakutan. Jelai Ekot menahan nafas sejenak lalu berkata, kita akan dikenal sebagai Puaka Mahakam. Matahari kian redup dan senja telah berwarna kuning kemerahan. Angin sore membelai rambut mereka. Perahu itu terus bergerak hingga akhirnya hilang di telan gelap. 2 hari 2 malam, Angkes dan Hanjak berjalan di tengah lebatnya belantara. Tak ada yang perlu dirisaukan perkara mengganjal perut, karena hutan itu dipenuhi bermacam hewan dan buah-buahan serat sayuran liar yang bisa dimakan. Untuk melepaskan dahaga, mereka hanya perlu memotong akar yang menggantung, maka air segar akan mengalir deras layaknya mata air. Ketika langit menjadi gelap, keduanya pun sibuk pada urusan masing-masing. Angkes yang baru saja menguasai jurus angin menyayat dari Kijang Putih tempo hari, tak henti-hentinya berlatih. Mandau ia tebaskan menyilang, lalu apapun di depannya akan berhamburan terbelah. Ranting, dahan, batu, dan tanah pecah berkeping-keping di udara dengan suara menggelegar. Hanjak yang terganggu tidurnya karuan tak senang. Dia melompat dari dahan tempatnya merebah, lalu unjuk kekuatan. Dia menusuk tombak dengan cara dipilin. Kemudian sebatang pohon segera berlubang, mengeluarkan bunyi nyaring seakan dihantam petir. Dia terbang. Tongkat bertangkai besi itu rupanya begitu kuat meskipun lebih berat. Lihat jurusku sepupu, kibasan ekor naga. Hanjak membuat gerakan berputar. Tongkat di tangannya mendesing, menghantam batang pohon tadi, lalu disusul oleh suara derak yang memekakan telinga. Sejurus berlalu, pohon itu pun tumbang. Dengan suara berdebam yang sangat keras, Hanjak kembali tergelak. Ya, kemampuannya sudah jauh meningkat. Melihat sepupunya pamer kehebatan, Angkes tak mau berdiam diri. Mandau ia tebas dengan menyilang, bersiut-siut suaranya. Sebatang pohon yang cukup besar yang berada di hadapannya bergetar keras, diiringi oleh suara gemuruh hingga daun-daunnya terlepas terbang.
Mandau kembali menyayat udara, pohon itu akhirnya tumbang. Keduanya lalu tergelak. Begitulah ulah kedua sepupu itu. Hutan menjadi riuh dan hewan-hewan berhamburan menyelamatkan diri. Kedua remaja itu telah tumbuh keangkuhannya, seolah mereka berdua adalah pendekar tak terkalahkan di tanah Dayak yang liar. Tingkah bermain-main mereka baru terhenti kala tubuhnya terasa benar-benar lelah. Mereka lalu melompat ke dahan pohon yang besar yang berlainan, lalu mendengkur tidur di situ. Begitulah terus yang mereka lakukan selama 2 hari 2 malam lagi berturut-turut. Selesai. Wow, luar biasa kisah pendekar Dayak. Ngeri banget kan. Ini dendam gak ada habisnya nih berarti teman-teman ya. Setelah Punai Amas membantai dulu keluarganya Angkes, bahkan membunuh ayahnya, dan sekarang Angkes berhasil membalaskan dendamnya dengan mengayau kepala Punai Amas. Di sini Jelai Ekot akan mencari Angkes untuk menuntaskan dendamnya. Waduh, ini dendam tak sudah ya, dendam yang tidak ada ujungnya. Dan bagaimana di sini Angkes yang sudah gelap mata mencoba mendatangi suku yang sudah menghabisi suku dan keluarganya. Dan wah, ngeri banget ya. Dia mandaunya 2 teman-teman. Jadi ini mandau betina disebutnya. 2 mandau lebih pendek daripada mandau biasa, tapi 2, dan ngerinya lagi bisa menyemburkan api seperti naga. Bahkan di sini dia berhasil mengalahkan Damang. Waduh, luar biasa ya Jelai Ekot. Karena mungkin menurut saya pribadi di sini bukan hanya kekuatan ya teman-teman, tapi juga dengan adanya dendam. Jadi kayak udah nggak takut mati ya, dia udah nggak punya apa-apa lagi ya kan. Dan menarik sekali di sini bagaimana dia akan melanjutkan perjalanan ke Muara Kaman untuk mencari Angkes, yang mana perjalanannya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Dengan catatan kalau lancar, ngeri banget ya, lama sekali itu naik naik perahu kan 6 bulan teman-teman. Dan di ending juga ada pengantar ya, bahwa Angkes dan Hanjak sudah semakin sakti. Waduh, Angkes dengan jurus mandau yang diberikan oleh Kijang Putih, dan juga Hanjak yang semakin lihai dengan tombak berpilinnya. Wah, makin seru aja ya. Jangan sampai ketinggalan untuk episode selanjutnya buat teman-teman. Dan sekali lagi, buat Bang Beben, Ahmad bin Bella, terima kasih Bang, kisahnya keren, pakai banget. Untuk kitab kedua baru mulai, dan ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Buat teman-teman, semoga terhibur ya dengan kisah barusan para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya. Tombol jempolnya jangan lupa, tombol hype-nya juga diklik ya teman-teman, agar video ini bertambah viral. Dan buat teman-teman boleh juga dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Oh iya teman-teman, udah masuk bulan Ramadan ya. Waduh, nggak terasa ya. Berarti untuk Ilo Bercerita ini sudah tahun ketiga ya, tahun ketiga kita bisa menemani teman-teman di bulan Ramadan. Dan saya Ilo bersama tim mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin selama ini ada kata-kata saya yang salah ataupun tidak berkenan di hati teman-teman. Saya dan tim mengucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya, dan semoga puasa kita di bulan Ramadan kali ini dilancarkan dan diterima amal ibadahnya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.